bisa ada kemusyrikan atau tidak, itu berkaitan dengan pengetahuan seseorang, Pak. Berkaitan dengan pengetahuan seseorang. Jadi kita itu syirik atau tidak, itu kaitannya dengan hati manusia dan pikiran dan perasaannya, bukan aktivitas lahiriah. Gitu, Pak. Jadi syirik dan tauhid itu sederhana, Pak. Bukan aktivitas lahiriah, tapi aktivitas batiniah atau ruh manusia. Iya, Pak. Ya kan? Itu loh, Pak. Tauhid dan syirik itu ke sana arahnya. Saya ambil contoh suatu kalimat yang umum yang diucapkan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya. Baik Sunni, baik Syiah, baik Wahabi, ini kalimat. Saya bacain sama Bapak. Kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Ya, Pak, ya. La haula wala quwata illa billah min ghairi haulin minni wala quwatin. Nah, ini, Pak. Artinya la haula, tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Maksudnya dengan daya dan kekuatan Allah, bukan daya dan kekuatan makhluk, gitu ya. Min ghairi haulin minni wala quwatin, dan bukan dengan daya dan kekuatan saya. Itu sederhananya, Pak. Nah, sekarang begini, dari kalimat tadi, contoh, Pak. Dari kalimat tadi sederhana kan, Pak? Kalau saat saya menggerakkan tangan saya ngomong sama Bapak, bibir saya bergerak, itu saya dalam hati saya punya keyakinan itu kekuatan saya sendiri menggerakkan tangan saya, ya. Bibir saya bergerak, lidah saya bergerak, itu adalah daya dan kekuatan saya pribadi. Saya syirik, Pak. Saya syirik. Tapi saat saya meyakini saya bisa ngomong sama Bapak, bisa menggerakkan badan saya ini, bisa bergerak dan sebagainya, ini atas daya dan kekuatan Allah. Bapak pernah lihat pewayangan, Pak? Kalau wayang itu bergerak atas kekuatan dalang. Kita ini seperti wayang di tangan dalang. Tuhan itu sebagai dalang kita dan kita sebagai wayangnya. Nah, karena itu kita berhubungan interaksi antara Tuhan dengan hambanya, hamba atau sebaliknya hamba dan Tuhan itu seperti interaksi wayang misalnya wayang yang ada Pandawa, ada Kurawa, ada perang Bratayuda, berinteraksi dengan dalang yang memainkan wayang tersebut. Itulah tauhid, Pak. Makanya filsafah pewayangan itu tauhid. Dalam syairnya Datuk Sanggul Muning, seorang ulama besar di Banjarmasin, ada syair begini, Pak. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap lawan si tarang, semua majas harus dipandang, yang berlakon hanya seorang. Maksudnya tahu, Pak, artinya? Wayang arti si bayang-bayang. Manusia ini seumpama wayang, Pak. Artinya karena itu dia hanya sebagai bayangan Tuhan. Manusia bukan Tuhan, tapi manusia ini sebagai bayangan Tuhan. Ya kan begitu. Nah, bagaimana manusia sebagai bayangan Tuhan? Tuhan hidup, manusia juga hidup. Tuhan melihat, manusia juga melihat. Tuhan mendengar, manusia juga mendengar. Nanti Bapak belajar sifat 20 usuluddin dari mazhabnya Asy'ariyah NU, sederhana saja, Pak. Artinya di situ kita ada sesuatu kesamaan dengan Tuhan, yaitu sifat 7, Pak. Sifat ma'ani itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Sifat maknawiyah, Pak. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Nah, itu kita pelajari, Pak, supaya kita tidak syirik kepada Tuhan. Itu pelajari itu sifat-sifat Tuhan itu. Nah, setelah kita ini meyakini itu, kita akan bisa berbuat di dunia ini selalu berinteraksi dengan Tuhan kita, Pak. Nah, makanya saat saya bergerak, saya meyakini itu gerak saya sendiri, saya syirik, Pak. Tapi kalau saya anggap itu gerak Tuhan saya tauhid. Begitu juga gerak pada orang lain. Orang main bola, orang main musik, itu bukan mereka itu bergerak sendiri, Pak.
Di balik itu ada Tuhan yang menggerakkan mereka. Nah, saat kita nonton musik saja, Pak, nonton main bola, orang permainan bola, dalam hati kecil kita mengatakan itu geraknya pemain bola, geraknya para pemusik, kita syirik, Pak. Kalau tauhid, pandangan tauhid, itu semua gerak Tuhan, Pak. Mereka itu digerakkan oleh Tuhan. Karena la muharrika ilallah, muharrika kula syai'in. La musakina ilallah, musakina kula syai'in. Tiada yang menggerakkan melainkan Allah, menggerakkan segala sesuatu makhluknya. Dan tiada yang mendiamkan melainkan Allah, yang mendiamkan segala makhluk. Nah, itu kan tauhid, Pak. Nah, tauhid itu seperti itu, Pak. Pelajaran ilmu tauhid. Kalau Bapak berjalan sendiri, bergerak sendiri, itu syirik, Pak. Bapak berjalan ke masjid aja, itu dijalankan, Bapak berjalan sendiri tanpa dijalankan oleh Allah, Bapak syirik. Tapi kalau Bapak berjalan ke masjid, merasa dijalankan oleh Allah yang maha hidup itu, Bapak tauhid. Nah, contoh dalilnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan berjalan sendiri, dijalankan oleh Allah. Begitu loh, Pak. Nah, begitu juga kalau Bapak jalan ke pasar, Bapak dijalankan oleh Allah, Bapak tauhid. Tapi kalau Bapak jalan ke pasar, jalan-jalan sendiri, Bapak syirik, Pak. Bapak makan, Pak. Huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Saat Bapak itu makan minum sendiri dalam keyakinan Bapak, Bapak syirik. Tapi Bapak saat makan diberi makan oleh Allah. Saat Bapak minum diberi minum oleh Allah, Bapak tauhid. Gitu loh, Pak. Bapak berobat ke dokter, kemudian Bapak sembuh penyakit Bapak. Bapak yakin yang nyembuhin dokter, yang nyembuhin obat, Bapak syirik, Pak. Tapi Pak, saat Bapak berobat ke dokter, yang nyembuhin Allah, itu tauhid, Pak. Dikatakan oleh Al-Quran, mengatakan apa? Faiza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter. Tapi kita berobat ke dokter. Nah itu, Pak. Persepsi tauhid harus seperti itu. Cara kita berpikir tentang tauhid dan syirik. Kalau bukan mempersepsikan perbuatan lahir seseorang, Pak. Itulah maksud perbedaan tauhid dan syirik dalam Islam. Nah, artinya berkaitan dengan syirik dan tauhid, berkaitan teologi yang ada di batin seorang yang berpengetahuan atau tidak tentang ilmu tauhid, Pak. Demikian kira-kira Bapak paham pengertiannya tentang tauhid dan syirik. Dan itu bisa terjadi di Sunni ataupun Syiah. Orang paham itu tidak. Kalau dia paham yang seperti itu, baik dia di Sunni atau di Syiah, dia tauhid, Pak. Tapi kalau pahamnya nggak seperti itu, dia orang musyrik, Pak. Walaupun di Sunni ataupun di Syiah. Paham Bapak pengertiannya? Demikian, terima kasih. Okay, I got your point. Now I have another question. I'm talking about statue. You know statue? Patung. Nah, patung itu kan salah satu hal yang dilarang oleh agama Islam kan? Kita bikin dulu sepakat. Apakah Islam membolehkan membuat patung? Dan apa hukumnya orang Islam yang membuat patung? Can you answer me please? Kalau membuat patung untuk disembah, syirik, Pak. Kalau membuat patung untuk kebudayaan, untuk hiasan, nggak masalah. Tergantung, Pak. Kalau Bapak membuat patung untuk disembah, syirik, nggak boleh. Tapi kalau membuat patung untuk hiasan, itu kebudayaan. Silakan saja. Itu kaitannya kebudayaan, Pak. Nah, jadi Bapak harus bedakan di sana. Oke? Tergantung, artinya tergantung tadi. Tauhid enggak orang itu. Kalau Anda seorang penjual patung untuk hiasan, untuk keramik, untuk hiasan, enggak masalah, Pak. Patung Buddha, kalau Bapak enggak meyakini untuk menyembah patung itu, ya enggak masalah. Itu hiasan saja. Ya kan? Kebudayaan. Kalau kita enggak ngerti itu, nanti kita menganggap mempertuhankan patung-patung itu. Yang dilarang itu kita menganggap patung itu punya roh Tuhan, lalu kita sembah itu patung, kan gitu. Kan begitu orang-orang musyrik kan. Sementara kalau kita lihat patung itu sebagai sebuah hiasan, Nabi Sulaiman itu zaman dahulu kala, Pak, punya banyak patung-patung, Pak. Nabi Sulaiman, Pak, punya banyak patung-patung, Pak. Ya, diangkat oleh jin-jin itu. Tapi kan Nabi Sulaiman nggak ada menyuruh umatnya nyembah patung-patung itu kan. Nah, jadi bicara tentang patung, tentang statue itu, ya tergantung kembali ke tadi, Pak, kepada keyakinan orang.
itu patung hiasan atau patung untuk disembah, Pak? Gitu loh, Pak. Okay, I got the point. So I want to ask you, what about if I make or Muslim make statue of Muhammad as a symbol of loving? Bagaimana kalau orang Islam membuat patungnya Nabi Muhammad SAW sebagai simbol cinta sama Rasul? Patung itu dibuat patung Muhammad, apakah dari batu atau dari lilin atau dari apa, ya, dari tanah liat, bisa tidak? Nah, membuat patung wujud Nabi Muhammad itu sah atau tidak? Bisa tidak kita bikin seperti itu? Ya, bagaimana tuh? Atau seandainya orang di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika beliau atau Rasul meninggal, terus dibikinkan patung, ya, pas beliau meninggal, karena umat Islam pada saat itu cinta atau sayang sama nabinya, lantas dia membuat patung. Apakah itu sesuai dengan agama Islam atau kacau? Atau sangat bertentangan dengan ajaran Quran? Please explain to me. Ya, itu kan berarti bukan pelanggaran tauhid, Pak. Kalau ada yang melakukan demikian, itu bukan pada pelanggaran ilmu tauhid, Pak. Itu pelanggaran syariah. Ada larangan syariah. Larinya bukan kepada tauhid dan syirik, Pak, itu. Larinya kepada pelanggaran hukum. Kita secara hukum, umat Islam dilarang melukis Nabi Muhammad, membuat patung Nabi Muhammad. Itu hukum, bukan lari ke tauhid dan syirik, Pak, larinya. Larinya kepada hukum halal dan haram. Jadi haram kita membuat lukisan Nabi Muhammad, haram kita membuat patung Nabi Muhammad. Itu haram, halal dan haram hukumnya, bukan syirik dan tauhid, ya Pak, ya. Jadi itu beda hukum, Pak, larinya. Lari kepada hukum, kita diharamkan untuk melukis Nabi Muhammad dan membuat patung Nabi Muhammad. Jadi bukan tauhid dan syirik, Pak. Babnya beda lagi. Babnya halal dan haram. Boleh enggak boleh. Dan itu hukumnya haram, nggak boleh. Oke, Pak? Paham kira-kira? I got the point. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Syiah di Iran itu membuat patung atau tidak membuat apa? Maksud saya, apakah Syiah di Iran itu tidak membuat patung dan tidak mengkultuskan patung? Ya, itu aja dulu. Jadi saya ulang pertanyaan saya, apakah Syiah di Iran tidak pernah membuat patung dan tidak pernah mengkultuskan patung? Ya, itu dulu pertanyaan saya. Atau adakah di Iran sana orang membuat patung dan mengkultuskan patung? Kalau sampai ada, apakah ini bisa diterima atau bagaimana? Harus tegas, Pak, kan? Seperti Bapak bilang, oke, lari ke hukum haram halal. Bikin patung, melukis patung, haram. Apa melukis, memahat, haram. Apalagi yang dipahat atau dilukis itu baginda Rasul. Nah, bagaimana dengan orang Syiah di Iran? Apakah dia patuhi aturan ini atau tidak? Apakah mereka tidak membuat patung dan mengkultuskan patung tersebut? Mohon penjelasannya. Pertama, saya bukan pengikut Syiah Iran. Saya pertama itu. Jadi saya bukan menjawab karena saya Syiah Iran. Jadi saya bukan Syiah Iran, itu catatan pertama. Kalau ada mereka membuat patung di sana, saya yakin mereka tidak mengkultuskan patung, Pak. Enggak. Mungkin sebagai hiasan bisa jadi, seperti kita juga Indonesia bikin seperti patung Pak Jenderal Sudirman, patung kan banyak juga di Indonesia, patung-patung nasional itu, pahlawan-pahlawan nasional. Jadi mereka itu bisa jadi membuat patung-patung pahlawan nasional mereka, gitu loh, Pak. Jadi mirip-mirip Indonesia, pemerintah bikin patung untuk ada hiasan-hiasan di kota-kota tertentu yang buat patung. Kemudian patung itu bukan untuk disembah sebagai monumen nasional saja. Nah, mereka juga punya monumen nasional juga kan Iran kan sebuah negara juga, Pak. Nah, mungkin arahnya ke sana. Saya katakan mungkin karena saya tidak mewakili Syiah Iran. Mungkin tidak ke sana. Setahu saya, Syiah Iran itu sama dengan di Indonesia. Ulama-ulama Indonesia contohnya di Martapura itu orang-orang sufi
Martapura, Kalimantan Selatan itu ada kuburan, namanya kuburan namanya ulama besar Martapura, ulama besar di Banjarmasin ya. Di situ ada kota daerah sekumpul namanya ulama Tuan Guru Abdul Ghani Zaini Martapura, dikenal dengan Guru Ijai. Itu kuburan beliau itu juga dikultuskan, itu di sana orang berzikir di kuburan itu kan. Nah, seperti tradisi Syiah di Irak maupun di Iran. Kalau di Iran itu ada kuburan namanya Imam Ali Aridho, ada di Iran. Nah, mereka juga ngumpul di kuburan itu untuk berzikir gitu loh. Itu tradisi Syiah seperti itu. Mirip seperti tradisi Sunni Indonesia yang kelompok Sufisme, seperti saya bilang di Banjarmasin itu, mereka juga berzikir di kuburan para wali-wali Allah. Ya, termasuk di Jawa juga, kuburan para wali Songo itu di tempat orang-orang untuk berzikir. Dan itu menurut ahli sunnah wal jamaah maupun Syiah sah, selama akidah mereka, teologi mereka benar. Kaitannya dengan teologinya, bukan dengan aktivitas kuburannya itu. Kalau masalah patung tadi, ya kalau di Iran ada, saya jelasin, itu mirip kita Indonesia juga bikin patung nasional lah, gitu loh. Mungkin seperti itu. Karena tradisi patung itu nggak ada di Syiah maupun di Sunni. Yang ada itu tradisi kuburan tadi, Pak. Demikian. Di Jakarta itu kalau nggak seingat saya ada patung kuda itu. Ada kan patung kuda di Jakarta? Ya mirip-mirip seperti itulah, Pak. Jakarta aja ada patung kuda kok, Pak. Waduh, Abah Unang, saya ini masih dialog dengan Bapak Ali Sofyan ini. Jangan digaduh. Wali terus wali nikah, Pak Sofyan itu nggak mau nikah, makanya dia nggak perlu wali nikah. Nanti lah bicara wali-wali. Yang jelas wali Said Ali Khamenei itu tidak maksum, itu aja. Yang jelas nggak maksum, itu aja. Ya kan? Kan wali itu kan harus maksum, kayak Imam Ali kan maksum. Kalau nggak maksum nggak maulah, mesum nanti ya. Explain me about the habitual of Shia in Iran. They are very what call again, mengkultuskan itu statue. Ya, gimana pendapat Anda dengan video di atas yang saya kirim? Hal seperti ini sudah termasuk mengkultuskan menurut Bapak gimana? Ya, kalau saya ini dia sudah mengkultuskan ini. Gimana menurut Bapak, dan apakah ini bisa diterima secara logika agama? Tolong jelaskan. Jelas penjelasannya, Pak. Bikin patung itu yang bagaimana? Yang tidak mengkultuskan dan tidak mengkultuskan. Oke lah, kalau bilang perhiasan untuk ya tidak masalah. Ya. Juga dulu waktu kaum muslim menjajah Mesir, ya di situ ada patung-patungnya Firaun, itu nggak dihancurin. Ya kan, kalau dihancurin tentu sudah tidak ada sejarah, hilang. Sengaja dibiarkan untuk dijadikan pembelajaran atau sebagai kisah sejarah. Tapi tidak mengkultuskan. Tapi bagaimana dengan video di atas ini? Apa ini sudah mengkultuskan atau gimana? Yang jelas kalau sudah mengkultuskan berarti sesat. Baik, berkaitan dengan kultus juga, Pak. Berkaitan dengan kultus itu juga, di dalam Islam itu ada yang melarang untuk mengkultuskan dan ada yang boleh untuk mengkultuskan asal paham dari makna kultus itu, ya kan? Dua orang yang sama-sama mengkultuskan tapi dia tidak paham mengkultuskan, hanya ikut-ikutan, bisa saja dia syirik. Ada orang paham makna mengkultuskan, ya kan? Kemudian dia mengerti teologinya, dia bisa bertauhid. Maka itu relatif jadi, Pak. Maka saya kembalikan tadi, Bapak mengkaji ilmu tauhid belum? Mengkaji ilmu teologi belum? Teologi mana yang Bapak kaji? Kalau Bapak teologinya dari kelompok Islam Salafiyun Wahabiyun, otomatis, Pak, otomatis syirik. Tapi kalau Bapak mempelajari teologinya sufistik, ya, Bapak pelajari, belum tentu, tergantung wilayah pemikiran dan perasaan orang yang mengkultuskan itu, gitu. Makanya pelajari dulu sufisme, ya kan?
setelah Bapak memahami ilmu sufistik dan sesuai jalurnya, di Sunni itu ada namanya kelompok-kelompok sufi, ada torekot ini, torekot itu kan. Nah, di Syiah itu juga. Nah, kalau Bapak itu tergantung cara Bapak berpikir. Kalau Bapak terdoktrin oleh pemikiran Salafi Wahabi, Bapak akan melihat segala sesuatu serba syirik, Pak. Situ syirik, ini syirik. Bahkan saya pernah itu ada orang dari dari Pakistan, namanya itu siapa? Namanya Muhammad bin Abdul Qasim. Mengajarkan, Pak, itu kita buat stiker, bikin stiker yang hidup itu, yang stiker yang bisa bergerak-gerak itu, ataupun yang tidak bergerak. Dia bilang itu syirik, Pak. Bayangin, Pak, ngirim stiker aja dibilang syirik oleh kelompok tertentu, Pak. Nggak usah mengkultuskan lah, kirim stiker saja dibilang syirik. Nah, artinya masalah kultus itu masalah pengetahuan seseorang, Pak, tentang apa yang dia kultuskan, bagaimana prinsip-prinsip pengkultusan itu harus dipahami secara teologis. Kalau Bapak tidak memahami Islam secara teologis, tidak pernah belajar ilmu tauhid yang menjadi dasar Islam, Bapak kan melihat segala sesuatu dari kacamata yang awam. Makanya kita harus menilai sesuatu itu lari mempelajari ilmu tauhid dulu. Persi mana yang Bapak pahami dan pelajari, itu Pak maksud saya. Still you. Ini saya panggil saja Bapak You ini karena saya Mr. Unang ya kalau nggak salah. Saya kayaknya very sympathize with your idea. Kayaknya saya lebih bersimpati nih kali ini dengan ide Bapak. Karena masuk akal, ya masuk akal. Yang Syiah ini make me doubt itu ragu. Saya ragu. Ya makanya saya kirim cuplikan rekaman video di mana jelas-jelas di atas itu Syiah Iran mengkultuskan patung. Nah, namanya mengkultuskan berarti mensucikan, berarti sudah syirik, musyrik, ya. Makanya saya tanya ke beliau bagaimana, ya, bagaimana ini video di atas ini, ya. Saya termasuk Islam apa istilahnya kelas bawah, tapi saya bisa menerka-nerka, bisa menilai bahwa ini masuk akal atau tidak. Pak Arya Sufyan, ada satu sifat yang baik pada Pak Arya Sufyan, yaitu sifat ingin belajar dan ingin tahu, bukan sifat mengkritik dulu tapi tanpa pengetahuan, atau sifat mengkritik ataupun apalagi sampai membuli, ya tidak. Pak Sufyan ini orangnya betul-betul orang yang cerdas dan ingin tahu gitu. Maka kita perlu memberikan penjelasan segala apapun agar beliau ini kan bisa memahami gitu. Nah, makanya saya jelasin masalah syirik, tauhid dan sebagainya, macam perilaku umat Islam baik di Sunni maupun di Syiah itu, kita harus menilik pada sisi Islam secara spiritual. Tidak hanya menilik Islam itu secara hukum atau secara apa, tapi kita menilik Islam secara spiritual, hukum dan politik, ya kan? Jadi kalau kita sudah mengetahui Islam secara spiritual, secara hukum atau syariah, dan secara siasa atau politik, kita harus paham tiga arah ini. Kalau kita nggak paham tiga sisi ini, kita akan bingung memahami perilaku umat Islam, ya kan? Makanya kalau kita ingin memahami sesuatu itu tiga sisi ini. Saya lihat Pak Arya Sufyan ini belum memperdalam masalah sufistik atau sufisme dalam Islam. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab kalau memperdalami Islam di segi sufisme. Kenapa sufisme itu ada di Sunni dan Syiah. Kalau di Syiah disebut irfan, kalau di kelompoknya disebut sisihan itu syekhi atau irfan, itu di Syiah. Kalau di Sunni disebut tasawuf, ya, ilmu makrifat dan sebagainya, ya, amalan makrifat, ilmu hakikat, tasawuf dan sebagainya. Nah, perlu belajar ke arah sana, Pak. Saya pesankan kepada Bapak Arya Sufyan agar wawasan keislaman lebih luas. Demikian kira-kira.